Bro, lu pernah dengar cerita soal orang super kaya yang katanya punya hotel, punya klub bola, punya situs judi juga? Tapi pas ditanya, jawabnya, gue cuma punya propertinya, bukan yang jalanin judi. Padahal media rame bilang dia bandar besar. Tapi herannya, gak pernah kena hukum. Kok bisa? Gini logikanya. Pertama, kita ngomongin soal Kamboja deh. Di sana, judi itu legal. Kasino di sana jalan bebas. Nah, kalau lo punya hotel, terus disewa orang buat buka kasino, secara hukum di sana, buka kasino itu sah, legal, nggak ada masalah. Anggap saja ini contoh namanya Jerry Hermawan Lo, atau kita singkat jadi inisial JHL. Dia mengaku dia cuma punya hotel atau apartemen di sana. Kalau ada kasino di dalamnya, itu penyewa yang buka kasino, bukan dia yang buka. Ibarat lo punya ruko, terus disewa buat warnet yang juga nyediain game slot ilegal. Lo nggak bisa dibilang bandarnya kan? Masalahnya, bisnis kayak gini dijalankan di luar negeri. Susah kalau nggak ada aktivitas di Indonesia. Semisal operasional, situs atau aliran dana bukan di Indo yang nggak bisa dijerat pakai hukum kita. Jadi KPK, Bareskrim, Kominfo nggak bisa sembarang nyiduk. Si bandar ini kan punya duit bro. Kemungkinan bisa saja kan kerjasama atau punya penasehat hukum untuk dicarikan celah-celah hukum di Indonesia. Tapi beda cerita kalau mainnya udah masuk ke Indonesia. Contoh berikutnya nih. Nah, sekarang kita bahas judi online berbasis web. Kalau ada situs yang targetnya warga Indonesia, pakai domain .net atau .xyz tapi berbahasa Indonesia, terus transaksinya bisa pakai e-wallet lokal atau transfer bank lokal, itu baru bisa kena pasal UU ITE, UU perjudian, bahkan bisa diciduk bareng tim Siber Mabes. Tapi pada kenyataannya web judi online terus ada, malah makin masif dengan komen situs mereka di akun-akun YouTube. Sampai seberani itu mereka terang-terangan mempromosikan. Terus gimana mereka ngakalinya? Biasanya, server di luar negeri, website diganti-ganti domain tiap minggu, pembayaran via top-up game atau e-wallet anonim withdraw dana lewat rekening pinjaman alias joki transfer. Makanya situsnya terus bisa diakses dari Indo, yang punya tetap lolos. Infonya, si pemilik web setoran tiap bulannya ke baju coklat. Kalau dana mereka dibekukan, tinggal bagi dua sama yang punya akses. Daripada hangus sama sekali kata si bandar, mending win-win. Logisnya, bro. Lo biasanya pegang duit puluhan juta, sekarang ada yang tawarin lo. Puluhan bahkan bisa ratusan M. Siapa yang nggak kepincut dan ngiler tinggal buka blokir dapat duit, dan tinggal dibagi-bagi. Bro, kalau lo pikir duit hasil judi langsung masuk rekening si bos, lo keliru. Yang bener, duit itu harus dibersihin dulu. Nah, caranya? Lewat struktur bisnis yang rapi dan penuh trik. Pertama, mereka biasanya pakai perusahaan offshore di negara yang hukum perusahaannya longgar, kayak British Virgin Islands atau Kamboja. Biar makin aman, pemilik aslinya nggak pernah pakai nama sendiri. Mereka pakai nomini, alias pinjam nama orang lain buat dijadiin direksi. Terus, aliran dananya diputar lewat 3-5 rekening beda. Kadang lintas negara, kadang lewat e-wallet atau kripto. Semua itu bikin jejaknya samar kayak kabut. Dan nggak sedikit yang konversi dananya ke cryptocurrency. Sekali masuk ke blockchain, susah banget dilacak kalau lo nggak tahu addressnya. Jadi walaupun orang-orang teriak, itu pemilik situs judi A, B, C. Hukum tetap nanya, mana buktinya? Selama nggak ada dokumen, aliran dana, atau bukti transfer ke rekening pribadinya, mereka bisa bilang, itu bukan gue, dan lo nggak bisa ngapa-ngapain. Media boleh ngomong, disebut-sebut, diduga, terafiliasi, tapi hukum minta lebih. Dokumen hukum, bukti transaksi, saksi valid, atau pengakuan langsung. Tanpa itu, semua hanya akan jadi rumor, bukan dakwaan. Itulah kenapa orang kaya TM masih bisa jalan-jalan, senyum, dan bikin bisnis baru. Jadi bro, nggak bisa dibuktikan, bukan berarti nggak ada. Kadang alasannya simple, bisnisnya jalan di luar negeri. Struktur hukum dan aliran dananya dibikin ribet. Nggak ada bukti eksplisit di Indonesia. Dan yang paling penting, ada orang besar lain yang diuntungkan. Masalahnya bukan karena susah dibongkar, tapi karena belum ada yang benar-benar berani buka suara. Bukan soal bukti nggak ada, tapi karena di belakang semua ini, ada uang besar yang muter. Makanya lo nggak bisa asal tuduh kalau nggak punya data yang kuat. Tapi dari sini kita bisa belajar satu hal penting. Kalau lo ngerti cara sistem bekerja,
lo bisa mainin sistem itu. Di balik gemerlap bisnis properti dan digital, sebenarnya ada permainan licin yang nggak semua orang bisa lihat, apalagi bongkar. Gimana menurut lo? Drop pendapat lo di kolom komentar.